Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail fi kitabillah wa atimmul hajja wal umrata lillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a wa wala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya muliakan Ibu Ustadzah Hajah Salmah Hasan, pimpinan Majelis Ta'lim apa Bu? Darul Barokah, Darul Barokah, Rumah Berkah. Ibu-ibu yang hadir, yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, kalau disebutin habis kan sampai maghrib. Ya. Para ustadzah yang hadir di acara yang mulia ini, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya lanjutkan, saya minta izin sama Bang Jamil. Dulu waktu muda saya manggilnya Bang Jamil karena usianya lebih tua Bang Jamil dari saya. Saya kenal dari muda, dari bujangan, belum kawin dengan Ibu Hajah Salma. Ya, karena menurut aturan hukum Islam, iddah ditinggal meninggal itu kan berapa hari? 4 bulan 10 hari. Kalau nggak meninggal 3 bulan 10 hari. Nah, sehingga Ibu Salma ini masih miliknya Pak Jamil. Iya, masih nunggu. Kita bacakan Fatihah. Mudah-mudahan beliau di alam sana dan di sana akan menyaksikan acara ini, menyaksikan di alam sana, diberi tempat sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau di dunia menanggung sakit lama capek, tapi di alam sana insya Allah berikan kelapangan, keberkahan di alam sana. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Allahumma birrahu warhamhu. Allahumma birrahu warhamhu. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umrah itu kalau kita nggak umrah, jadi ada haji itu bedanya dengan umrah. Kalau umrah itu rukunnya cuma berapa Bu? Tahu rukun umrah? 1, 2, 3. Ayo begitu umrah harus apa? 4, 5. Ya. Nabi itu umroh itu 4 kali. 1 umroh Hudaybiyah,
dihalangi oleh orang Quraisy, suruh pulang. Cuma 3 hari di Mekah, suruh pulang oleh orang Quraisy. Lalu umroh kodok Hudaybiyah tahun depan, jadi tahun ke-6 Hijriah, tahun ke-7, terus tahun ke-8 umroh Ji'ranah waktu habis perang Hunain. Nanti ibu-ibu mungkin jarak ke Ji'ranah barangkali ya. Di Ji'ranah, di situ Nabi, di situ ada sumur. Sekarang ditutup oleh orang Saudi. Karena buat minta-minta itu airnya gitu, orang Saudi kagak suka. Airnya ditutup. Ya. Waktu saya dulu tahun 2000 haji pertama, waktu 2007, 10 tahun saya haji lagi 2017. Saya tahu perbedaannya itu, keadaan itu. Jadi Nabi itu umroh 4 kali. Yang satunya waktu umroh haji wada. Hajinya sekali. Kalau saya udah, alhamdulillah Allah izinkan 2 kali, Nabi itu sekali haji. Umroh 4 kali. Dan saya umroh, saya siasati walaupun 2 kali pergi haji, umroh sebanyak-banyaknya di sana. Bisa. Nanti ibu keluar ke tanah halal, ambil mikot, niat, masuk lagi ke tanah haram, kerjain umroh, dapat satu. Ini kan kalau kita dari Indonesia, yang namanya umroh itu kalau pergi ke sana. Padahal kalau di sana, kalau kita umroh jadi umroh juga. Kalau kita udah di sana, kita umroh, ya umroh sama, nilainya sama. Cuma caranya ngambil mikot di tanah halal, lalu kita masuk ke tanah haram. Biasanya yang dipakai itu Bir Ali, Tanaim, Ji'ranah. Itu 3 itu biasanya dipakai. Yang paling dekat Tanaim. Naik mobil dulu saya sendirian aja naik mobil bisa kok. Ya. Udah habis itu ngambil mikot, kita pakai pakaian ihram sampai masuk. Lagi jadi umroh lagi kita. Cuma banyaknya kita umroh itu kita nggak tahu yang diterima yang mana, Nah, ini diberi bimbingan oleh Rasulullah SAW. 1, niat. Jadi kalau besok ini niat jangan macem-macem, jangan mau belanja di sana ngapa? Niatnya di Tenabang gue bisa, ya di Tenabang gue bisa semua kalau mau belanja mah. Niat yang benar. Karena begini, qala Rasulullah SAW, hadis ini sahih, muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, bunyinya ibu-ibu udah sering itu mendengar al-umratu ilal umrati kafaratul bainahuma, kafaratul lima bainahuma. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Coba kita renungi hadis ini. Al-umratu, ini ibu umroh ya, dulu ada yang saya dengar ada yang udah 7 kali, ya kan? Al-umratu ilal umrati. Nanti kalau Allah takdirkan mungkin kapan-kapan umroh lagi kan? Kafarah, menjadi kafarah.
Kafaroh itu penebus dosa, bisa kita bilang. Kalau di agama kita itu ada istilah kafaroh. Kalau orang Kristen menebus dosa. Kafaratun lima bainahuma, antaranya, tapi dosa-dosa yang kecil. Kalau dosa besar nggak bisa dikafarohin umroh. Ya, bunuh orang asal umroh enak, yang bunuh lagi kan. Ya, jadi dosa-dosa yang kecil itu yang dikafarohin. Dosa, ibu punya dosa nggak? Angin saya enak. Kali ada yang nggak punya gitu. Saya mau dengar siapa yang nggak punya dosa? Ada ya? Kalau ada saya mau sautin, sombong amat. Sombong amat nggak punya dosa. Ya, kita semua pada punya dosa. Semua. Karena al-insan mahalul khotok banyak dosa. Nah itu dosa kalau ditumpuk-tumpuk lama-lama banyak nggak boh? Biar sedikit. Ada dosa menaun. Tahu dosa menaun? Bukan penyakit aja menaun. Ada dosa menaun. Dosa menaun itu dia berdosa nggak mau tobat-tobat. Bertahun-tahun nggak mau tobat-tobat. Nah itu disebut dosa menaun. Lama-lama banyak, numpuk. Bersyukur ibu yang pergi umroh besok, karena nggak semua orang bisa pergi umroh juga ya, terutama nggak punya duit. Kalau punya duit, semuanya juga pada pengen umroh kan? Iya. Tapi seperti diceritakan tadi, umroh itu termasuk panggilan Nabi Ibrahim. Ada orang kaya, banyak duitnya, mobilnya 4, rumahnya tingkat, pembantunya juga banyak, nggak mau umroh. Pada orang Islam nggak mau umroh, karena dia tidak mendapat panggilan bagi Nabi. Ada tukang urut pergi haji. Dari mana jalan? Tukang urut pergi haji, gimana jalan? Nah saya cerita sedikit. Ini kejadian di puncak sana banyak villa. Di puncak banyak villa. Ada yang nungguin. Yang nungguinnya itu udah bapak-bapak, udah paruh baya, udah tua lah, ya nungguin. Tiba-tiba yang punya villa itu datang, kepleset di situ. Karena jalannya gunung gitu, dibawa kepleset dia, kakinya nggak bisa jalan. Kebetulan yang si suruhnya itu, tukang urut itu bisa ngurut, diurut, sembuh. Ketika sembuh ditanya sama si tuannya itu, kamu mau apa? Kalau bisa saya mau pergi haji. Kalau bisa saya mau pergi haji. Ya udah, kamu daftar pergi haji. Tuh tukang urut. Ya, ada jalannya. Karena apa? Karena Allah sudah panggil. Dia dibetot-betot juga kalau nggak dipanggil sama Allah. Banyak orang kaya-kaya betot-betot. Udah nggak perlu haji, udah nggak, karena takut tadi soalnya takut walat atau banyak dosa. Itu katanya. Saya kasih tahu, kalau ada mubalek ceramah, nanti di sana ada pembalasan. Kalau di sini nyubit orang, di sana dicubit yang kenceng. Kalau di sini nyikut orang, di sana disikut yang kenceng. Jadi dengerin.
Di sana itu tempat nyari ampunan. Tempat nyari ampunan di sana. Jadi itu banyak orang-orang begitu. Ya jadi takut jadinya. Orang dosanya merasa banyak, takut, padahal di sana untuk mendebus dosa. Kafarah dosa di sana. Itu Ibu. Jadi al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Dari umrah ke umrah itu adalah jadi kafarah di antara, menghapus. Jadi kita punya dosa pasti. Dari pagi aja sampai sore coba hitung-hitung dah. Kira-kira dosa kita apa? Kita enggak ini. Misalnya saja marah, bentak, ada kucing, ya, apa itu, ngambil ikan, getok kepalanya. Dosa ya, dosa. Ada, ya macam-macam. Cuma kita nggak sadar. Karena itu tadi manusia itu memang disebut manusia itu karena dia nasia, lupa, banyak lupa. Makanya disebut insan. Nasia, lupa, sering lupa. Itu kalau nggak punya dosa, malaikat tuh. Malaikat itu punya dosa. Alhamdulillah, dosa itu mesti dimiliki oleh kita masing-masing. Allah kasih kesempatan, terutama yang berapa tadi, 40 berapa Bu? 48. Itu kalau di haji itu satu rombongan lebih ya, satu karong lebih. Jadi ada rombongan satu karong lebih kalau di haji. Itu yang 40 itu tergantung niatnya dah. Sekarang besok mau berangkat, saya cuma menyarankan urusan dunia itu jangan sampai orang mau pergi umrah masing ngurusin belanjaan di pasar misalnya. Ya boleh sih boleh. Itu orang mau umrah misalnya utang gua ntar tagihin ya. Tunda aja dulu itu, tunda. Ya, tunda itu. Fokus. Saya mau beribadah. Pokoknya di sana saya mau minta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ini adalah umroh terakhir saya nggak bisa umroh lagi sampai saya dipanggil oleh Allah Subhanahu. Itu niatnya. Pokoknya fokus, besok berangkat itu udah hati kosongkan. Hati udah, urusan dunia itu jangan dibawa-bawa lagi. Sekarang urusan ibadah untuk akhirat. Gitu Ibu. Nah, ibu-ibu beruntung. Yang 48 ini beruntung. Kenapa saya katakan beruntung? Ya bisa pergi umroh. Selain yang belum dapat, termasuk saya kan nggak pergi umroh ya. Ada di negeri kita, di Indonesia jauh. Ibu besok naik pesawat, maka satu, niat untuk umroh itu betul-betul tulus. Apa sih ikhlas? Ikhlas itu ayya'malal abdu la li ayyi syai'in illa lillahi subhanahu wa ta'ala wa li talabi mardhatih. Itu ikhlas.
Jadi kalau ibu besok umrohnya ikhlas, enggak apa namanya niatnya itu, beramalnya itu bukan karena siapa-siapa. Apalagi bu, hati-hati dengan sum'ah, hati-hati dengan riya, hati-hati riya, sum'ah, ya. Jadi jangan sampai ada di hati kita digodoh, gini. Lu kapan? Jangan. Belum tentu seperti itu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang ibu dapatkan nanti ketika umroh? Baru sampai ke Mekah, masuk Baitul Haram, bukan lu tawaf dulu dari jauhan, ngelihat ibu sekarang kalau sholat ngadep mana? Ngadep Ka'bah kan? Nggak ada yang madep ngidul kan? Etan nggak ada, alor nggak ada, semuanya ngadep Ka'bah. Kita ngadep Ka'bah itu sholat. Nah di sana ketemu lihat kita Ka'bah itu. Udah hafal kan? Doa ngeliat Ka'bah udah hafal? Udah? Dihafalin ya. Nah baru pertama kali itu doa lihat Ka'bah, hafalin. Ya kalau nggak hafal baca. Ada saya kira dari ibu ada bimbingan dibaca ya, Allahumma zid hadzal bait tashrifan wa takriman wa ta'ziman. Terus apa lagi? Nah itu dibaca wa ta'ziman. Terakhirnya birra wa maha. Tuh dibaca doanya. Sebenarnya kalau masalah umrohnya itu yang bacaannya itu yang wajib cuma satu, labbaik Allah labbaik umrota. Itu karena itu niat, yang lain nggak ada yang wajib. Yang lain yang wajib itu yaitu muter. Ibu muter aja tawaf nggak baca apa-apa sah tawafnya ya. Tapi ya sebaiknya baca itu. Sa'i jalan nggak baca apa-apa nggak apa-apa, jalan aja ya, sah sa'inya gitu ya. Gampang banget, umroh gampang, haji tawaf juga gampang. Yang penting niatnya itu tadi, niatnya adalah untuk umroh. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu jam berapa nih? 5 Pak. Hah? Jam 4. Ya udah habis waktu saya cuma akhirnya kita berdoa. Mudah-mudahan ini karena pelepasan ya, kita mau lepas satu-satu kan susah, dilepasnya rame-rame gitu ya. Maka dilepas sedang 48 orang ini kita lepasnya gimana? Satu, kita maafin semua ya, supaya perjalanannya nggak bawa beban dari kita maafkan. Kemudian harus ada timbal balik juga. Enak aja kita maafin dia pada pergi. Mereka juga doain kita ya, supaya suatu saat kita pun punya kemampuan untuk umroh gitu ya. Jadi doain ya, insya Allah istijabah itu doa
apalagi diniatin dengan hati yang suci. Sekali lagi ya, niat bener, niat hati yang suci, jangan dibarengin sama apa-apa. Walaupun itu ada doa wa tijaratan lan tabur, gara-gara tijaratan lan tabur itu karena akhirnya Menteri Agama itu ketangkap KPK. Ini bisnis. Tijaratan lan tabur artinya bisnis. Iya kan? Ya bisnis itu bukan bisnis jual itu, jual kota. Iya ya. Gitu. Nah jadi tijarah apa namanya? Buat tijaratan apa tadi sebagaimana tadi? Ya doain yang ditinggal di sini, mudah-mudahan suatu saat bisa pergi. Nanti saya punya pengalaman pribadi, Bu. Waktu haji pertama, waktu haji kedua kalau masalah itu waktu pulang selamat tinggal sama Ka'bah, tawaf wada ya, itu Masya Allah kita pandang itu Ka'bah ya. Terus kita kan jalannya mundur ya, jalannya mundur, pandang. Di situ kita berdoa, ya Allah, kembalikanlah saya ke tempat ini lagi. Alhamdulillah, ya bisa kembali ke sana. Gitu. Nanti juga ibu begitu, ya. Nanti juga ibu begitu. Mudah-mudahan nanti bisa balik lagi gitu. Nah, sambil balik lagi ngajak yang belum pada pergi ya. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ini udah masuk waktu asar, nanti pada pulang kemalaman. Ya, nah kita doain juga. Ini apa nih? Apa sih ininya? Travelnya apa? Zam-zam ya. Zam-zam. Ya, doakan juga supaya nanti suatu saat ini juga tempatnya nanti bisa lebih besar gitu ya. Ibu-ibu enggak jongkok-jongkok gitu kan ya. Iya, mudah-mudahan berkah. Amin. Keberkahan yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Saya kira saya cukupkan sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan nanti jangan lupa baca sholawat. Udah hafal sholawatnya kan ya Bu? Ya, coba supaya saya juga ngikut baca sholawat, ikuti saya. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin salatan tuballighuna biha ila baitikal haram wa ziyarata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi yusrin wa afiyatin wa bulughil maram. Yang belum bisa umroh baca sholawat itu sering-sering, insyaallah nanti dipakai oleh Allah Subhanahu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.